Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi ketemu setiap Selasa bersama aku, Saskia Aulia Prima, psikolog anak dari 3 generasi. Nah, ini aku lagi di kamar abis sholat maghrib karena di kamar kerja lagi dipakai suamiku. Jadi nanti kalau tiba-tiba anakku datang, sorry ya. Thank you teman-teman yang udah join. Jadi bagi yang pertama kali baru tahu atau baru lihat live 3 generasi, mau kenalan dulu. Jadi perkenalkan, namaku Saski. Aku adalah seorang psikolog anak dan juga co-foundernya 3 generasi. Selain aku, co-foundernya ada Mbak Putu Pratnya, yang beberapa VT-nya ada di sini, Mbak Fatia dan Mbak Wi juga. Nah, 3 generasi ini apa sih? Aku kenalan dulu buat yang baru join. Jadi 3 generasi ini adalah rumah konsultasi psikologis. Jadi kalau teman-teman mau ibaratnya konsultasi tentang perkembangan diri, perkembangan anak, atau cuman mau curhat-curhat aja, bisa banget sama kita. Nah, tim kita nih banyak. Salah satunya yang sering hadir dan kayaknya ada di sini, ada Ayah Talk yang sering menampilkan sosok ayah di dalam VT-VT kita, namanya Mas Didit Hersanto. Ini lulusan S1-nya psikologi juga nih. Kayaknya beliau lagi ada di sini. Tadi ngirim minuman ya. Nah, oke, hari ini seperti biasa kalau tiap Selasa itu biasanya aku ada sesi Q&A. Jadi boleh tanya-tanya sama psikolog 3 generasi. Sejauh ini baru aku aja sih, cuman nanti minggu depan akan ketemu dengan Mbak Putu. Nah, Mbak Putu ini ahlinya di cara bermain anak, ahlinya lebih ke hal-hal yang sifatnya emosional, tuh nanti bisa ditanya semua ke Mbak Putu, dan perkembangan anak juga bisa sih. Nah, jadi sambil nemenin aku kerja, kalau ada yang mau nanya boleh banget. Dan kalau ada yang baru datang terus penasaran dengan episode-episode kita yang lalu, ini udah yang keempat kalau nggak salah ya, atau ketiga, ada di YouTube-nya 3 generasi. Jadi sering banget kita Q&A session sampai 1 jam ke depan gitu. Apa aja tentang perkembangan anak, perkembangan diri, relationship juga boleh tanya di sini gitu. Jadi silahkan yang mau bertanya. Sebentar, aku cek dulu karena ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah masuk. Oh iya, bagi yang misalnya mau, ada beberapa suka nanya kalau mau konseling online sama psikolognya 3 generasi tuh kemana? Bisa lihat Instagramnya 3 generasi juga ya. Jadi kita punya Instagram, YouTube, dan TikTok. Nah, di Instagram itu ada semua. Kita ada yang prakteknya di Kemang, ada yang prakteknya di Bintaro. Kalau misalnya butuh banget untuk langsung tatap muka. Tapi kalau enggak, bisa online juga. Nanti bisa, di situ ada tim psikolognya. Kadang kita juga pilihin nanti kalau kontak dari permasalahan yang mau didiskusikan kira-kira lebih cocok sama siapa gitu. Boleh banget untuk Midnight Indomie, itu paling pas sih memang Midnight Indomie, aku juga suka. Kalau mau tanya relationship boleh banget, silahkan tanya aja. Aku sambil nyusun materi juga sebenarnya hari ini. Nah, ini aku sebenarnya lagi, jadi aku tuh bakal ada, nanti aku kabarin tanggal 13 aku kayaknya ada seminar sama Wonderhood online tentang ngebahas gimana caranya kita bisa berkomunikasi secara efektif dan positif sama anak gitu. Nah, aku tuh lagi mau nyusun materinya gitu. Nah, ini salah satu buku kesukaan aku nih. Jadi ini buku yang memungkinkan kita sebagai orang tua memahami kira-kira apa sih yang ada di benak anak 2-7 tahun. Tapi memang masih bahasa Inggris nih. Nanti di materiku akan aku coba lebih sederhanakan. Jadi kalau teman-teman yang berminat tahu, untuk tahu gimana sih caranya membangun komunikasi yang positif dan efektif dengan anak di bawah 5 tahun, yang kadang kita juga pusing ya, nggak tahu dia mikirin apa. Nanti aku akan segera kabarin juga, bisa acaranya tanggal 13, bisa ikutan sih seminarku bersama Wonderhood ini. Jadi atau ya teman-teman bisa ke Instagram aku juga @saskia SASKHYA untuk lihat acara-acara yang aku isi untuk berbagi materi itu apa aja. Tadi yang mau nanya relationship udah nanya belum ya? Aku jadi kebanyakan ngobrol. Oke. Belum. Oke, ini berarti aku mau scroll dari pertanyaan yang ada yang masuk. Oh iya, parental burnout, apa yang harus dilakukan? Oke, jadi sorry, aku baru baca. Aku mau tanya suamiku, trauma lihat proses melahirkan aku 2 tahun lalu. Oh gitu. Sekarang traumanya gimana Mbak? Maksudnya berakibatnya gimana di suaminya? Sambil aku jawab yang parenting burnout dulu. Jadi beberapa waktu, ya sekitar 2 mingguan ini tuh aku lagi sama tim bahas tentang kelelahan menjadi orang tua gitu ya. Jadi atau
capek banget lah jadi orang tua gitu. Yang ya sebenarnya jadi orang tua pasti ada fase capeknya, tapi ini tuh capek yang sampai kita jadi nggak menikmati proses pengasuhannya dan pingin kabur dari rumah, bahkan kayak jadi sering banget berinteraksi secara keras ya ke anak, baik fisik maupun mental gitu. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya kalau memang ada ciri-ciri parental burnout, sebenarnya gini sih, kalau teman-teman sesama orang tua, misalnya ya sama kayak aku kan juga seorang ibu, kita di titik yang secara emosional tuh kita lelah banget dan membuat kita jadi mudah marah sama sekitar kita. Kemudian jadi sulit melakukan peran kita sebagai orang tua dan merembet di pekerjaan-pekerjaan lain juga. Mungkin teman-teman di situ saat yang tepat untuk ngobrol sama psikolog gitu. Jadi coba aja konsultasi online, karena tiap orang tuh masalahnya beda-beda. Bisa ada yang parental burnout, bisa juga ada yang ternyata ya mungkin lagi stres kecil aja nih, cuman lagi intens gitu. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya adalah kenapa di 3 generasi sering banget kita bikin VT tentang me time gitu. Jadi coba deh kita istirahat dulu, me time, punya waktu dengan diri sendiri walaupun cuman sedikit gitu, 15 menit atau 20 menit. Jadi kalau misalnya ngebayangin me time, karena aku sering juga nih dapat komen setiap kali ngasih konten tentang me time. Wah, aku ibu 3 anak, 4 anak, atau misalnya aku nggak ada pengasuh tambahan gitu, atau aku sambil kerja, gimana caranya aku sempat me time gitu. Dan jadi kalau ngebayangin me time itu sebenarnya jangan ngebayangin me time yang mewah-mewah banget. Jadi kayak sampai kita harus ke salon, sampai kita punya waktu 1 jam ngabisin drama Korea gitu. Aku juga belum pernah bisa tuh sampai sekarang, bener-bener ya jarang-jarang banget lah bisa sampai 1 jam gitu, 1 episode selesai gitu. Jadi me time ini sebenarnya cari aja waktu dimana kita bisa nyempilin dikit aja, 10-15 menit juga boleh. Atau yang paling enak kalau aku biasanya aku kan sambil kerja gitu, jadi kalau sama anak aku tuh ada jam-jamnya. Nah, aku udah tahu nih kapan dia tidur malam. Abis dia tidur malam aku baru me time, mau lihat TikTok kek, mau nonton Korea kek, mau nonton series yang lain kek gitu. Jadi benar-benar harus, hai Ilham Wanwin, aku hari ini udah nyapa kamu ya, jadi jangan ngambek sama aku. Kasih loh udah nonton live ya. Nah, jadi cari waktu me time yang emang paling gampang, paling kita bisa lakukan, dan lakukan kegiatan yang cepat ngebalikin mood kita gitu. Jadi jangan langsung pikir, oh kayaknya semuanya nggak bisa me time. By the time ibu-ibu bisa komentar di TikTok, itu berarti lagi pas waktu bisa me time tuh, karena bisa sambil komen gitu. Jadi apabila terjadi tadi stres berkepanjangan atau kelelahan menjadi orang tua, silahkan coba take a break dulu, istirahat, terus coba deh konsultasi online sama psikolog. Ntar kita lihat jangan-jangan emang butuh teman, atau jangan-jangan butuh hal-hal lain yang lebih sesuai nih sama kebutuhan jiwanya bapak dan ibu sekalian. Oke, udah mulai banyak nih ya. Biasanya teman-teman yang ikut live tuh gitu, kayak diem dulu beberapa saat di depan, tahu-tahu pertanyaannya di belakang banyak. Nah, ini ada dari Ibu Zuyin ya, anak aku nggak deket sama ayahnya. Ini peran ayah biar deket sama anak gimana ya? Nah, ini juga dulu aku pengalaman suamiku tuh juga tipe yang dia dari awal nggak terlalu suka sama anak-anak, tapi pengen punya anak. Terus kebingungan gimana caranya. Nah, aku pernah beberapa kali ngobrol sama ayah-ayah dalam sesi konseling ataupun membawakan materi tentang bagaimana membuat ayah bisa lebih dekat dengan anak gitu, dan juga membaca beberapa hasil penelitian. Sebenarnya ternyata masalah yang cukup sering terjadi pada dasarnya, satu ya, mungkin ayah-ayah itu nggak kebayang beliau-beliau ini bisa melakukan peran apa gitu, karena dari keluarganya, mungkin dari kebudayaannya, oh kalau ayah itu mensupport atau mendukung secara finansial gitu, atau secara keuangan gitu, tapi kalau ibu tuh ngasuh anak gitu. Nah, ini persepsi yang biasanya terjadi, akhirnya clash karena bingung diminta ngasuh anak juga. Kedua, ini juga sama besarnya sebenarnya yang menghambat adalah kepercayaan diri ayah untuk ikut mengasuh. Karena kan ayah-ayah itu memang kalau kerjaan gitu mereka excel banget ya, jadi oke banget gitu. Oh, udah tahu nih target kerjaannya gimana. Kalau misalkan cara A gagal, coba cara B. Nah, tapi kan anak bayi itu atau anak kecil itu kan nggak kayak kerjaan yang kalau kita coba pakai cara lain, mungkin kita langsung tahu, oh berarti yang kurang ini, yang kurang gitu. Nah, kalau anak itu kan kadang untung-untungan ya, tergantung mood anaknya juga. Jadi membuat para ayah ini tuh nggak bisa memprediksi ini sebenarnya tuh kayak gimana. Ya ibu-ibu aja nggak bisa memprediksi, apalagi ayah-ayah ya. Sehingga, dan mereka sering lihat nih kalau misalnya anak tuh sama kita
baru dipegang kita, atau misalnya anak yang baru bayi banget gitu ya, ibunya lewat aja dia udah bisa nyium bau susu udah diem. Jadi ayahnya juga suka kayak, kalau aku yang pegang kok lama, tapi kalau istriku yang pegang itu anak cepet tenangnya gitu. Jadi ketidakpedean juga jadi faktor budaya pertama. Faktor kedua ketidakpedean. Yang ketiga juga, hai Ibu Karin Benedict, aku seneng banget dirimu selalu komen dan selalu ikut menjawab teman-teman yang lain. Thank you ya Bu, boleh banget silahkan di komen. Nah terus juga satu lagi, ini kalau tadi poinnya Bu Karin, coba dipuji ayahnya. Nah ini karena selain ayah nggak pede, satu lagi kita suka terlalu cemas ayahnya ngapa-ngapain itu kita komentar terus. Tapi aku kerasa sih dulu waktu baru pertama kali jadi ibu gitu ya, kayaknya gendong 45 derajat aja tuh salah gitu, harus 90 derajat atau gimana, pokoknya semua tuh salah gitu. Jadi membuat ayah-ayahnya juga jadi kayak, ya udah kamu aja deh gitu, hai salam kenal juga, woi bukan woi gitu. Jadi itu tadi ada 3 faktor di belakangnya. Nah gimana caranya? Pertama, faktor tadi buat sebagai pemahaman supaya kita tuh nggak selalu berantem sama suami. Kenapa sih kamu nggak pernah mau ikutan bantu gitu? Jadi kita mesti ngerti juga backgroundnya kenapa ya, mungkin banyak suami yang nggak langsung natural nih bisa langsung deket sama anak gitu, karena ada banyak sekali faktor. Nah caranya seperti apa? Kita kasihlah waktu. Kalau dulu saya sengajain, jadi ada jam-jam dimana memang ini waktunya bapaknya sama anaknya. Saya biasain gitu, walaupun kayak kita belum ada kesepakatan jelas waktu itu. Sekarang sih udah ada, karena waktu itu dia bingung mulainya kayak gimana gitu. Jadi suami saya bingung, jadi kalau pagi sama sore gitu atau siang itu ada waktu saya kasih, dan saya diem kabur. Jadi biar aku nggak dikit-dikit pengen komentar dia salahnya apa gitu. Nah cobain dari 5 menit, 10 menit, nanti pas aku balik gitu misalnya 10 menit aku bilang, aduh makasih ya yang udah bantu nemenin anak, lumayan banget aku tadi soalnya capek yang tadi. Jadi dipuji ayahnya sudah melakukan effort itu atau usaha itu. Dan atau biasanya aku bilang, ih kayaknya anaknya seneng banget tuh ya ngelihat kamu kayak gitu. Nah supaya dia merasa semangat nih. Dan aku juga mulai dari kegiatan yang mereka bisa gitu. Jadi jangan berantem over kenapa sih dia nggak mau gantiin popok, kenapa sih dia nggak mau ngajak main ini itu. Tanya dulu, lihat dulu. Oh kalau misalkan suami kita senengnya mainnya nemenin anaknya main air gitu sambil cuci motor atau cuci mobil, ya udah mulai dari situ aja. Jadi mulai dari yang suami suka juga gitu. Mulai dari kegiatan yang suami suka, terus dipuji tadi gitu ya, dipuji spesifik dia ngapain gitu ya, bukan cuman kayak oh ayah baik, ayah apa gitu, tapi benar-benar spesifik dia udah ngebantu apa. Dan kemudian juga berikan waktu aja, kita nggak usah kebanyakan komentar gitu, terus sabar. Dan jangan kayak yang terakhir sih, jangan kita suka lihat tetangga atau sosmed lain, lihat kayak suaminya si A, suaminya si B kok bantuin banget, suamiku enggak. Tiap suami tuh punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri, kita fokus aja sama yang harus kita improve apa. Itu sih ibu, jadi dicoba dulu ya, mulai dari kegiatan yang anak sama bapak sama-sama suka gitu. Oke. Ini ibu fit anak aku udah nggak mau nongkrong sama orang tuanya, gimana ya kak? Ini maksudnya gimana nih? Maksudnya nggak mau nongkrong sama orang tuanya, usianya berapa? Biar aku bisa kebayang. Terus sebulan sekali. Sebulan Bu Midnight Indomie, aku boleh nggak minta diceritain maksudnya si traumanya ini tuh mengakibatkan apa? Dan kalau nggak gini deh, kalau emang dan traumanya, dan sekarang so far suami terganggu banget nggak? Misalnya tidurnya terganggu, kerjaannya terganggu, hubungan dengan ibu terganggu, mungkin makan dan rutinitas sehari-hari seperti apa? Biar kita bisa lihat sejauh apa gitu efek yang terjadi dengan kehidupan secara mental suami ibu sehari-hari nih gitu. Terus Bu Eva Purwanto, Kak gimana solusinya mengatasi anak yang pemarah, kalau marah sampai lempar batu ke temennya? Bu Eva boleh nggak aku dikasih tahu umurnya berapa, jadi biar lebih bisa menjawab dengan lebih apa ya, lebih sesuai, karena anak pemarah itu tuh ada usianya aja gitu. Gitu Bu, ada di atasnya. Oh bentar ya Bu, bentar, aku minta timku ngambil dulu nih pertanyaan yang di atasnya apa. Kakak-kakak di balik layar tolong ya, yang pertanyaannya Bu Midnight Indomie tuh katanya udah ada penjelasannya nih, biar aku bisa lihat. Oke, ini dari Ibu Lastri ya. Aku kayaknya bacanya ini maksudnya Lastri ya, kelas 3 gitu. Bagaimana cara tahu bakat anak kita? Jadi gini, kalau misalnya bakat anak itu sebenarnya gini, jadi kan sering banget orang tua tuh nanya, minat bakat anak saya tuh bisa ketahuan dari kapan dan bagaimana caranya mengimprove atau mengembangkan itu. Nah memang
untuk perjalanan minat bakat sendiri secara teori baru lebih konsisten loh ya, jadi belum konsisten banget sebenarnya. Itu sekitar di 15 tahun minat lah. Karena bisa jadi dia sebentar lihat kanan, sebentar lihat kiri. Apalagi kalau di zaman sekarang itu kan percepatan teknologi, percepatan perubahan industri itu sering sekali terjadi. Kayak misalnya dulu kan nggak kebayang ya kalau jadi psikolog harus bisa bikin konten gitu. Atau misalnya profesi lah, semua profesi, atau kayak mulai ada coding dan lain sebagainya. Sehingga minat sekarang menjadi sangat banyak. Dan ada banyak sekali jurusan juga di luar sana gitu yang sampai nggak tahu tuh sekarang udah kegabung-gabung ilmunya gitu. Jadi minat ini tuh di 15 tahun mulai agak lebih kelihatan konsisten, tapi bisa aja agak berubah lagi. Bakat sendiri, kalau bakat memang dari penelitian itu dan dari sepemahaman saya praktek itu ada 2 tipe sih. Ada yang kelihatan banget dari kecil, yang biasanya tuh bakatnya cukup mirip sama bakat orang tuanya tuh kakek neneknya yang memang sangat berbakat gitu. Entah di musik, entah di olahraga, entah di ya mungkin hitung, kegiatan akademik dan lain sebagainya, karena tiap anak beda-beda. Nah itu kelihatannya gimana? Sebenarnya kelihatannya kalau kita ajarin sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut gitu, itu dia cepet banget nangkepnya, cepet banget menguasainya gitu. Beda sama yang kayak memang kita latihkan untuk semakin lama dia semakin bisa melakukan dengan baik di area keterampilan itu. Which dua-duanya nggak ada masalah, karena kan tiap anak balik lagi ya, bakat dan minatnya beda gitu. Dan seberapa kalau kita mau cari tahu, itu tadi kita coba kan, sebenarnya kita coba-coba, tapi aku sebenarnya nggak suggest kalau dari awal nih kita tahu anaknya kayak bakat di musik, udah itu mulu yang kita kasih. Karena sebenarnya gini, dunia kita tuh kan nantinya akan bertemu dengan banyak sekali stimulus ya, dengan banyak sekali hal-hal di luar sana yang baru-baru. Dan bisa jadi sebetulnya misalnya dia suka musik tapi ternyata ada bisnis musik dan lain sebagainya, jadi dia harus belajar yang lain juga. Nah untuk yang masih di bawah 15 tahun ya mungkin sampai gede juga, coba dikasih ruang untuk eksplorasi. Jadi jangan langsung dipatok kalau bakatnya udah aku ngerjainnya ngasih dia stimulus terus aja. Justru kita pakai ruang minatnya dia, misalnya dia berminatnya di musik atau kayak bakatnya di musik, untuk masuk ngajarin hal yang lain gitu. Jadi lebih gampang. Misalnya kalau anaknya susah belajar angka tapi dia senang musik, oke kita belajar angkanya pakai lagu yuk, pakai nyanyian, supaya dia lebih gampang nih nangkepnya. Karena kan at the end of the day atau nanti gitu, anak ini kan sebenarnya butuh segala macam ilmu, segala macam kemampuannya, walaupun gak harus semuanya mentok, tapi paling gak dia tahu lah dikit-dikit untuk dia bisa survive. Nah yang minat bakatnya emang tebel banget, emang oke banget, coba diimprove terus, tapi dijadikan juga pintu masuk untuk kita ngajarin hal-hal lain yang mungkin anaknya belum kebuka gitu wawasannya, atau belum kebuka eksplorasinya. Karena bisa jadi ternyata kita salah tebak, kita mikirnya dia bakatnya di A, ternyata setelah kita cobain hal-hal lain lagi, ada bakat lain juga yang sebenarnya dia punya gitu. Jadi pesan aku, kalau mau tahu ya kita lihat yang paling mencolok, tapi jangan langsung benar-benar di narrow down atau disempitin itu aja gitu yang kita urusin ke dia gitu. Jadi semoga lebih biar bisa lebih kaya gitu pemahaman anaknya terhadap dunia. Oke. Bu Midnight Indomie. Jadi ternyata yang ditangkap tim aku itu kan tadi ada trauma ya, seingat aku suaminya. Terus minta dielaborasi kan, lihat proses melahirkan 2 tahun lalu, sebulan sekali, cara mengatasinya gimana dan apa. Iya ada trauma. Nah itu maksudnya tuh gimana gitu trauma yang terjadi, kan kok trauma sebulan sekali ini maksudnya. Jadi aku belum bisa menjawab karena aku belum dapat cerita yang cukup lengkap untuk bisa dijawab gitu. Terus untuk meningkatkan fokus di usia 30 tahun, Ibu Ringkar atau Mbak Ringkar atau Mas atau Pak. Nah ini cek dulu nih maksudnya fokus tuh kayak gimana. Selama ini sekarang yang terjadi tuh apa? Apakah maksudnya mudah terdistraksi, atau misalnya kalau lagi kerja kita ngantukan, terus seberapa lama, biar aku bisa elaborate juga nih untuk untuk masalah fokus ini. Karena fokus tuh luas banget gitu untuk bisa aku jawab, karena itu berkaitan juga dengan waktu tidurnya cukup nggak, terus kayak pas lagi kerja atau pas lagi belajar makannya makan apa. Kalau makannya kebanyakan gula gitu misalnya, ya benar pas lagi kerja juga jadi ngantukan. Terus kayak apakah semua notifikasi menyala, termasuk notifikasi e-commerce gitu, jadi kita gampang ke distract gitu. Jadi let me know, kabarin aku sebenarnya fokus yang sekarang problem yang lagi dialami itu apa gitu. Ini ada beneran nggak sih Bu trauma seperti itu?
Kalau trauma sih sebenarnya apa aja bisa jadi bahan trauma, karena balik lagi tiap orang tuh punya apa ya, sensitivitas masing-masing, mana yang masih bisa masuk rentang stresnya dia, mana yang nggak bisa gitu atau berlebihan buat dia, dan untuk satu orang dan orang lain tuh berbeda-beda gitu. Nah ya bisa aja terjadi, tapi coba dicek gitu, maksudnya seberapa mengganggunya ini dalam kehidupan sehari-hari. Maksudku tuh apakah jadi membuat dia susah makan, susah melakukan rutinitas sehari-hari, jadi gampang marah sama orang, nggak berfungsi dengan baik sebagai kepala keluarga, dan juga mungkin di pekerjaannya gitu. Nah ketika itu sangat mengganggu semuanya, itu baru itu baru perlu banget dikonsultasikan. Tapi kalau misalnya kayak dan traumanya ini mengganggu di bagian apa gitu, kalau cuman kayak aduh aku trauma lihat kamu lahiran, nanti kalau next time mau lahiran aku nggak mau lihat lagi misalnya. Nah itu kalau ibu merasa butuh support di bagian itu juga, ayo dibawa suaminya, kita konseling bareng untuk bisa mempermudah gitu, menghilangkan pikiran yang terlalu negatif terhadap proses kelahiran itu sendiri. Dan apa yang terjadi di kelahiran ini kan juga aku nggak tahu ya, jadi tergantung seberapa mengganggu dan seberapa yang nantinya kita bisa mencoba untuk diredam bersama-sama gitu. Terus dari suka makan, belum nikah lumayan belajar parenting. Aku juga suka makan, thank you. Bener, aku justru dulu belajar emang dari belum nikah gitu. Jadi memang sekolahku kan itu ya, sekolahnya psikolog anak. Jadi sebelum pas udah jadi psikolog anak pun aku belum punya anak waktu itu, belum menikah. Dan udah praktek, udah sering baca ini itu, ikut seminar dan segala macem. Setelah punya anak, belajar lagi. Ternyata namanya parenting itu pembelajaran seumur hidup. Dan enaknya kalau kita belajar dari sebelum menikah, pada saat kita akhirnya punya anak, ya walaupun kaget tuh nggak kaget-kaget banget, dan udah tahu mencari supportnya tuh kemana gitu. Jadi aku tidak terlepas dari kepanikan juga ya. Jadi pada saat lahir tuh awal-awal gitu, sebulan awal tuh juga kayaknya banyak banget gitu hal-hal yang aku nggak tahu, padahal udah di prepare semua. Tapi ya aku udah tahu kayak nyari supportnya kemana, udah sering baca ini itu, dan udah terbiasa belajar mencari tahu parenting kayak gimana. Jadi lumayan nggak terlalu berderai air mata berkepanjangan. Jadi thank you yang udah sering belajar parenting walaupun masih single di akun kita. Terus oke, mood aku suka naik turun ya, dari Inkar tadi ya, dan terkadang semangat banget terus bisa jadi ngerasa capek banget, bisa-bisa jadi merasa capek banget. Ini mungkin udah berapa lama nih kejadiannya, aku juga perlu tahu, dan spesifik di mana nih, di kerjaan atau di mana, dan udah berapa lama nih mood naik turun ini, berapa lama sih, aku penting banget untuk tahu. Dan apakah kondisi yang ini tuh mengganggu pekerjaan kamu kah, diri kamu sendiri kah, kehidupan sehari-hari tadi dan kehidupan sosial, seberapa mengganggu kondisi ini. Terus juga pada saat ngerasa capek banget itu biasanya pas apa gitu, supaya nanti kita bisa lebih clear, oh jangan-jangan itu yang harus dibenerin gitu. Nah oke, kita kembali ke mana-mana. Maaf. Oh, yang Bu Eva Purwanto tadi dari tim di belakang layar 3 generasi. Ini ada tim adik-adik yang masih muda tapi cemerlang. Ini ada ditanya, Kak, gimana solusinya mengatasi anak yang pemarah tadi? Bu Eva boleh nggak kasih tahu aku umur anaknya berapa? Siapa tahu tadi nggak dengar aku nanya. Udah berlangsung dari tahun 2015, Rinkar. Menurut aku karena udah lama, coba deh dirimu cari konsul online dulu, karena ini nggak bisa aku jawab pendek nih. Aku butuh tahu, bisa sama tim 3 generasi atau siapapun yang kamu nyaman, yang biasanya areanya di kan usia 30 tahun, menangani dewasa atau klinis dewasa. Nanti akan dikasih tahu kira-kira kan nanti kan akan ada proses wawancaranya, jadi juga jadi tahu gitu kira-kira apa sih yang sebenarnya mengganggu, asal muasal masalahnya tuh apa, dan bagaimana caranya bisa lebih membantu dirimu di area itu, karena udah lama dari 2015 gitu. Sebentar, kayaknya aku melihat ada sebuah komentar di sini. Oh, Bu Eva anak 6 tahun dan punya 2 adik. Nah memang kalau cek dulu sebenarnya kalau kalau misalnya 6 tahun 2 adiknya yang terakhir ini umurnya berapa, jadi apakah ini baru banget lahir atau baru tahun ini lahir,
Terus juga memang kalau 6 tahun itu seharusnya dia udah nggak ngelempar lagi gitu. Harusnya kalau dia marah udah ngomong gitu ya, kayak aku nggak suka nih, aku kesel nih, tapi tetap marah gitu, cuman nggak ngelempar, nggak mukul gitu. Dan kalau itu kejadian, saranku sih sebenarnya kalau pemarah, satu, kita cek dulu di rumah kalau yang ada yang marah itu tuh orang tua terutama itu ekspresinya kayak gimana, karena bisa jadi mencontoh atau ada tontonan nggak yang dia tonton dan membuat dia jadi berperilaku seperti itu. Jadi modelingnya dulu dicek. Kedua, gimana sih respons kita pada saat anak tuh marah. Anakku tuh juga ini apa namanya, cepat apa ya, maksudnya, tapi umurnya juga masih kecil sih, 2,5. Maksudnya tipe yang kebetulan dapat rezeki, anaknya yang kalau ada apa gitu dia langsung lumayan cepat burst out gitu. Nah jadi yang terjadi itu aku lebih ke ketika dia marah ya aku diemin dulu. Jadi aku bilang, karena tipenya nggak bisa langsung dipeluk, jadi aku bawa ke tempat aman, terus aku bilang, oh Saga masih mau marah gitu, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau udah nggak marah, mami samperin ya gitu. So aku lihat nanti kalau dia mulai suaranya udah minta ditolong, udah sesemukan, aku samperin gimana gitu. Jadi respons kita terhadap anak marah tuh juga menentukan bagaimana dia belajar memahami emosinya dan memanage atau mengatur emosinya. Kalau pada saat anak marah kita marah juga, selain itu nggak membuat dia jadi lebih tenang, dia jadi tahu kalau ada orang marah ya kita marah aja terus gitu. Nah terus kemudian yang terakhir juga, karena ini anak pertama, adiknya 2, apakah ada selama ini apa ya, waktu berkualitas kita sama kakak ini tuh apakah kurang atau enggak gitu. Jangan-jangan kita terlalu sibuk ngurusin adik-adiknya sehingga dia juga sebetulnya butuh untuk punya waktu spesial sama kita. Yang sebenarnya ini bisa diakali, kalaupun sibuk banget, cari waktu 15-20 menit setiap hari sama kakak aja, terus bilang sama kakak, baik ayah maupun ibu, ini waktu spesial buat kamu ya, selama 15-20 menit ke depan gitu. Kita main bareng, terserah kamu, terserahkan si kakak untuk main apa aja yang dia mau. Kita tinggal menyebutkan, kita tinggal ngikutin lah kakak ini mainnya seperti apa gitu. Jadi supaya kakak ngerasa bahwa tetap diterima oleh ayah dan ibunya gitu, dan tetap ngerasa punya tempat spesial. Jadi lumayan lah, nggak haus-haus banget karena ada adik-adik yang di bawahnya. Tapi kalau semua hal tadi sudah dilakukan dan sebenarnya udah ketutup semua, tapi kok anaknya masih marah-marah, mungkin perlu konsultasi. Jadi buat tahu apakah ini karena dia pemarah atau ada hal-hal lain, kayak misalnya mungkin masalah-masalah indrawi, masalah-masalah kita bilangnya sensory problem. Ada situasi tertentu yang membuat anak mudah marah, apakah dia nggak nyaman di satu ruangan atau misalnya ada suara dan lain sebagainya. Jadi tapi itu baru satu suspek, yang lain banyak. Jadi kalau semuanya sudah dilakukan di jalur yang benar tapi anaknya masih kalau marah tuh lempar-lempar barang, mungkin perlu konsultasi ke psikolog biar tahu nih treatment yang paling tepat untuk anak ini seperti apa gitu. Nah buat Bu Midnight Indomie, kalau udah kayak gini menurut aku bisa konsultasi hubungan pernikahan bareng-bareng ke psikolog buat tahu source atau sumber traumanya tuh. Oh Bu Eva tenang, nanti ini bakal diupload di YouTube, maaf ya. Jadi karena tadi panjang penjelasannya aku sampai lupa. Nanti bisa nonton lagi rerun di YouTube. Oke, menurut aku kalau buat Bu Midnight Indomie, coba deh konselingnya yang hubungan suami istri gitu, maksudnya relationshipnya suami istri. Sekalian untuk kadang-kadang bisa langsung berdua bareng, kadang-kadang biar nggak malu sendiri-sendiri gitu. Mungkin ada sesuatu yang nggak bisa diomongin langsung gitu, nanti psikolognya akan bertugas sebagai penengah untuk tahu apa yang bisa dilakukan, dan kemudian juga spesifik traumanya tuh kenapa dan bagaimana kita bisa kayak mereduksi atau mengurangi lah efek-efek itu supaya hubungan di dalam rumah tangganya juga jadi lebih harmonis lagi gitu. Oke. Mbak Ringkar, boleh konsul online, nanti tinggal ke yang mau konsultasi online, coba di profile kita di bio TikTok kita tuh ada link ke Instagram 3 Generasi. Nah itu ada link tree di Instagram 3 Generasi, itu nanti ada tuh kalau mau daftar online consultation itu kemana gitu. Jadi silahkan dibuka aja. Kita psikolognya udah 14, banyak banget, berbagai macam kasus udah ditangani. Jadi nanti kalau masuk keluhannya nanti akan langsung direkomendasikan psikolognya yang paling oke untuk menangani hal ini siapa gitu. Thank you.
Terus Ibu Siti 90. Bagaimana ya kalau anakku harus pisah sama adiknya karena broken home? Oke, ya ini aku paham sih, kayak apa ya, memahami konsep bahwa bapak dan ibunya tidak bersama lagi aja itu kan PR ya buat anak gitu, apalagi kalau ada saudaranya yang tadinya sama dia terus ditambah itu ya harus berpisah gitu. Nah ini memang kita mesti lihat sih. Jadi sebenarnya ini rumusannya tergantung anaknya lagi. Cuman pada saat si berpisah ini yang penting anak tuh dapat informasi, diberitahukan bahwa perpisahan ini tuh bukan karena kesalahan dia. Jadi kebanyakan anak-anak itu kalau orang tuanya berpisah seringkali berpikir itu tuh karena dia gitu, dan karena ini juga ada kapasitas secara cara berpikir ya yang belum berkembang dengan baik gitu, karena kan umurnya masih kecil-kecil. Jadi bisa aja nih misalnya suatu hari dia numpahin air gitu, dan dia sebulan kemudian atau seminggu kemudian orang tuanya pas pisah gitu, dia pikir orang tuanya berpisah karena dia numpahin air, jadi dia pikir dia salah dia. Makanya perlu banget ketika mau berpisah itu diomongin ke anak satu bahwa mama dan papa itu berpisah karena sudah tidak nyaman satu rumah lagi gitu. Jadi nanti akan ada dua rumah berbeda, satu di mana satu di mana. Terus bukan salah kamu gitu ya, ini karena memang mama dan papa udah gak nyaman lagi gitu, atau bahasa-bahasa yang menunjukkan ya memang daripada nanti satu rumah kita berantem terus, mendingan kita tinggal sendiri-sendiri. Tapi diingetin juga bahwa tapi mama dan papa akan tetap sayang sama kamu, gak ada yang berbeda dari situ. Itu idealnya. Jadi anaknya diberikan perasaan nyaman atau kepastian bahwa gak ada yang berubah nih dari rasa sayangnya orang tua ke dia, dan juga kapan bisa ketemu saudaranya gitu, supaya dan saudaranya juga tetap sayang sama dia. Pokoknya tetap kita sayang sama dua-duanya, tapi yang satu harus tinggal di mana, satu tinggal di mana gitu nanti. Tapi benar-benar konsisten pada saat menjalani perjanjiannya, misalnya kapan dia harus ketemu adiknya dan ngapain aja ketemu adiknya, dan juga mungkin orang tua yang satunya gitu, supaya anak juga lebih bisa lebih mengarungi perpisahan ini dengan lebih oke, dan perkembangannya nggak terlalu terganggu gitu sih. Tapi kalau dirasa oleh ibu perpisahan ini sekarang membuat misalnya anak jadi moodnya naik turun banget gitu, kemudian juga jadi dia bergantung banget, atau malah dia jadi agresif banget tiba-tiba yang sebelumnya enggak, atau ada kemunduran perkembangan, misalnya tadinya udah bisa udah bisa ngompol atau ngompol lagi gitu. Nah itu kan ada kemunduran perkembangan, itu boleh dibawa ke ahli, ke psikolog, supaya membantu lah. Siapa tahu ada sisi dari jiwa anak tuh yang perlu dibantu oleh tim psikolog supaya dia bisa lebih merasa nyaman dengan perbedaan situasi yang sekarang. Itu semoga membantu ya Ibu. Oke. Kak, anak saya anak saya usia 6 tahun, Ibu Rustin atau Bapak Rustin ya. Sorry tadi aku nggak lihat. Kenapa ya susah bedain huruf B sama D? Dan kalau menulis angka atau huruf suka kebalik. Sebenarnya gini, kalau sampai usia 6,5 tahun, kita lihat lagi seberapa sering kebaliknya. Tapi ada nggak momen-momen dia nggak kebalik? Soalnya gini, kalau untuk membaca, menulis dan memahami angka itu biasanya baru lancar banget secara perkembangan tuh di 8 tahun. Mungkin 6,5 nih apakah baru bisa bacanya kemarin atau baru bisa nulis, jadi masih belum terbiasa. Misalnya 6 sama 9, B sama D gitu, masih suka kebalik-balik gitu. Nah ya kuncinya kalau untuk seumur sekarang sih sering-sering dilatihin aja gitu. Nanti lihat perkembangannya, semakin sering kita latih gitu, apakah pas 7 tahun itu tuh mulai ada perubahan atau enggak. Tenggatnya ini bisa dirasakan mengkhawatirkan gitu ya, karena kebalik terus misalnya, itu di umur 8 itu bisa dikonsultasikan untuk lihat ini sebenarnya tuh kayak gimana. Atau kalau mau dari umur 7-an gitu juga nggak apa-apa sih, itu ada tesnya sih kita untuk kayak mengetahui sebenarnya yang terjadi apakah memang karena kurang latihan atau ada hal lain yang membuat huruf-hurufnya atau angka-angkanya tuh kebalik-balik terus begitu. Oke. Aku minum dulu ya. Oke nih, pertanyaannya banyak hari ini. Thank you ya, setiap minggu pertanyaannya banyak, aku seneng banget. Ibu Nur Alifah. Kak, gimana caranya membuat anak-anak semangat belajar anak PAUD di masa pandemi? Udah paling rungsing emang anak PAUD di masa pandemi. Namanya juga anak PAUD ya, udah kelamaan banget nih. Mereka nggak usah anak PAUD, anak SMA juga pada udah mulai berjatuhan lah
naik turun lah mereka untuk menghadapi belajar daring ini. Nah, gimana caranya supaya semangat belajar? Jadi pertama sebenarnya adalah ekspektasi kita dulu sebagai orang tua gitu, karena kan ini PAUD juga. Jangan terlalu kayak kita anak semuanya harus duduk ngeliatin layar terus dia mau ngikutin gurunya segalanya gitu. Jadi benar-benar kayak di sekolah biasa gitu, enggak, karena buat mereka terlalu berat. Terus juga ekspektasi fokus. Jadi ini aku sering banget bahas di tiap live. Jadi fokus atau atensi anak terhadap suatu kegiatan itu tuh rumusannya 1-3 kali umurnya gitu. Jadi misalnya umurnya 2, jadi 2-6 menit, aku lupa nih, 1-3 menit kali umurnya gitu. Jadi kalau misalnya anaknya umurnya 4 tahun, berarti dia bisa bertahan dalam satu tugas tuh 4-12 menit. Itu di hal yang dia suka. Kalau dia nggak suka kegiatannya bisa kurang dari situ gitu. Nah, jadi kita tahu. Nah, kemudian juga di sela-sela belajar, misalnya kan kita udah tahu nih, tadi kalau misalnya anaknya umur 4 tahun, berarti kan 4-12 menit gitu. Kita kasih break, kita kasih istirahat. Nah, istirahatnya kalau bisa yang bergerak gitu, supaya misalnya jumping jack gitu ya, atau lari lah sebentar, loncat-loncat, minum gitu, supaya otaknya balik fresh lagi, jadi semangat lagi. Kasih 5-10 menit dia break dulu gitu. Kemudian juga makanan yang dimakan nih sebelum belajar tuh juga ngaruh sih. Ini aku sering bilang kalau sarapan karena usus sama otak tuh nyambung gitu. Jadi kalau misalkan kita kasih makanan yang gula-gulaan ya memang lebih cepat bikin dia ngantuk gitu. Terus kemudian juga ini mengganti dekorasi sekitar gitu. Misalnya blok buat atau area buat belajarnya itu emang udah harus dari sekolah bentuknya kayak gitu. Tapi mungkin bisa ditambah hal-hal lain yang kayaknya beda gitu, apa ganti ruangan atau geser supaya nggak bosen pemandangannya. Sama apa ya satu lagi tadi aku mau bilang, ini sih lebih ke arah coba cari, misalnya anaknya nggak mau melakukan satu tugas tertentu, padahal itu yang lagi diajar, misal angka gitu ya, dia nggak mau nulis gitu, tapi kita kan tahu targetnya supaya dia ngerti angka gitu. Coba aja kayak anakku tuh dia kalau suruh duduk nggak mau, tapi kalau barangnya aku sebar dia suruh lari-lari gitu, ya udah dia mau ngambil. Jadi dia yang penting dia tahu, yang penting kita punya berbagai metode untuk membuat dia paham sama satu pembelajaran yang ingin diajarkan gitu. Sama ya itu sih, lagi-lagi kita lebih ke redecorate lagi, kita semangatin lagi, dan ini aja kita ekspektasinya kita atur, karena memang ini terjadi udah sangat lama ya, dan kita belum tahu kapan kira-kira mereka bisa masuk gitu. Oh, murid. Oh iya ibu, aduh aku tuh juga mengalami hal itu ya, karena memang rumit gitu. Jadi nah kalau murid-murid ini tuh biasanya emang sambil ini sih, satu kali kita Zoom call gitu ya misalnya, itu memang jadi harus banyak banget main games, dan buat yang kecil-kecil tuh susah banget. Jadi kadang karena aku punya sekolah juga, teacher tuh juga pakai kostum gitu, kadang kita virtual tour atau kita pasangin video yang menarik lah untuk mereka engage dulu beberapa lama sebelum nanti, misalnya habis nonton video tadi kamu lihat nggak sih ininya ngapain. Jadi lebih ke tools pembelajaran sih yang membuat mereka mau stay gitu. Dan sekali lagi memang ekspektasi guru kan paling penting ya, kayak anak hari ini bisa ngapain. Cuman aku juga tahu beberapa guru juga curhat kayak pas lagi diajarin sebenarnya anaknya nggak apa-apa, tapi lama belum jawab orang tuanya nyubit, orang tuanya marah, jadinya anaknya juga jadi bad mood. Nah ini komunikasi ke orang tua tuh penting banget di area ini juga. Jadi apa sih, coba ditanya ke orang tua yang bisa ibu bantu, dan dari pihak sekolah bantu, dan orang tua bisa bantu di rumah, karena kan ini situasinya nggak ideal ya, karena emang udah terjadi lama banget ya. Anakku juga kalau ditanya kayak kangen deh mamisnya, cuman emang susah kapan banget gitu bisa ketemu lagi. Ini emang sama-sama tough semangat ya ibu guru, aku paham sih, dan ibu guru PAUD terutama rungsing banget. Nah ini ada yang nanya, baik nggak ya buat saya bertahan karena suami selingkuh, tapi saya masih bertahan karena demi anak. Oke ibu, dalam hal-hal kayak gini, ini memang kita harus apa ya, balik lagi bertanya pada diri sendiri gitu. Aku tidak bisa mendingan stay atau enggak gitu. Nah karena kuncinya ada di ibu dan bapak sendiri. Kira-kira ada nggak kemungkinan mau memperbaiki hubungan yang ada, dan kalau bingung gimana, itu berarti kita bisa ke step cari konselor pernikahan, bagaimana sih memperbaiki kondisi yang terjadi. Tapi kalau ternyata kondisinya semakin lama semakin parah, coba ibu berpikir kira-kira nyaman nggak berada dalam relationship ini, dan kalau nggak nyaman yang ditakutkan dari berpisah itu sebenarnya seperti apa. Misalnya kalau yang ditakutkan dari sisi anak gitu,
takutnya apa? Misalnya kalau misalnya justru kita pada saat kita bertahan di sebuah hubungan, anak-anak itu kan belajar bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain, itu dari orang tuanya juga. Bagaimana mereka mengatasi konflik dengan orang lain, itu dari orang tuanya juga. Jadi kalau dirasa kita di rumah tidak bisa memberi contoh yang optimal kepada anak-anak kondisi ini gitu, coba dipikir ulang. Makna dari kata bertahan demi anak ini masihkah tepat atau tidak. Dan yang paling ideal kalau bisa ngobrol bareng sama pasangan untuk oke, kita lihat di hubungan ini apa sih yang masih kurang dan apa yang bisa diperbaiki, dan terutama mau nggak. Terus kalau mau, kalau caranya bingung, mungkin bisa dibantu oleh pihak ketiga gitu, Ibu. Iya, nah itu tadi kalau udah ada salah satu yang mau dan lain sebagainya, mungkin aku saranin Ibu juga bisa konsultasi ke ahli untuk dibantu gitu. Kira-kira kadang-kadang kan kalau kita dalam posisi yang sangat sulit, aku paham banget kalau kita sampai nggak bisa kepikiran hal-hal yang positif gitu ya. Kita perlu tuh teman lain yang lebih bisa melihat dari sisi di luar ibu dan bapak dan ibu sendiri untuk ngebantu. Sebenarnya modal-modal apa aja sih yang ibu punya dari dalam diri sendiri, mungkin finansial dan yang lain, yang membuat apabila benar-benar terjadi perpisahan ternyata tetap bisa nih kita tangani kondisi ini dengan baik gitu. Jadi coba dikonsultasikan untuk tahu, karena kan nggak bisa ya kalau di live kan terlalu pendek. Kira-kira yang terjadi apa dan gimana sih caranya kita bisa mengurangi perasaan itu. Karena kan mungkin kalau berpisah banyak yang dipikirin ya, perasaan bersalah, perasaan gagal, perasaan kita nggak merasa diterima, dan kitanya capek banget ngurusin semua itu. Jadi mungkin perlu sekalian sambil curhat juga ke konselor atau psikolog yang bisa membantu gitu. Nah terus sebentar. Oke teman-teman, kita punya waktu sekitar 18 menit lagi. Aku akan berusaha menjawab pertanyaan sebaik-baiknya. Tapi kalau ada yang tidak terjawab, minggu depan kita masih ketemu. Tapi minggu depan sama Mbak Putu, sama juga bisa nanya segala macam ke Mbak Putu. Nah ini Ibu Laura Sembiring, bagi tips dong gimana caranya ajarin anak mengontrol emosinya. Nah ini tips buat semua teman-teman. Yang pertama, terbatas usianya berapa, tapi semakin kecil semakin baik. Yang pertama adalah role model dulu. Kitanya sebagai orang tua juga harus punya contoh yang baik untuk mengontrol emosi. Jadi kalau kita mau anak kita nggak berlebihan mengeluarkan emosinya, kita sebagai orang tua dulu yang harus berkaca apakah kita juga mampu melakukan itu. Satu itu. Karena itu nanti kelihatan sama anak. Yang paling menarik adalah kita suka lupa 24 jam 7 hari itu anak ngeliatin kita. Jadi memang kita harus jaga-jaga banget gitu. Makanya kita kalau bersalah ya harus minta maaf dan lain sebagainya. Karena itu selalu direkam dalam otak anak, dan anak akan belajar sesuatu yang normal dan gak normal dari apa yang dilihat dari orang tuanya. Jadi kalau marah boleh, tapi kalau orang tua aku marahnya banting meja, oh berarti memang cara marah itu boleh ya kayak gitu. Tapi kalau orang tua aku marah bilangnya, mami gak suka ya, mami marah, oh berarti kalau marah tuh kita bisa ngomong gitu. Jadi pertama itu, kita jadi role model. Kedua, sedari kecil tuh kita sering nih ngomong tentang jenis-jenis emosi. Jadi dulu aku ngajarin anak aku dari kecil, dari mulai, walaupun dia nggak ngerti, terus mulai dia ngerti omongan aku, oh aku kasih tahu yang kalau marah tuh kayak gitu, kalau sedih tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak semuanya tuh dikasih tahu jenis-jenis ekspresinya. Semakin gede nanti kayak sekarang udah bisa dikasih tahu, oh kalau sedih tuh biasanya emosinya rasanya kayak, kalau marah tuh kayak gimana, misalnya marah tuh kayak gunung mau meletus gitu. Nah biasanya tuh marah kalau apa, kalau misalnya kamu nggak boleh melakukan sesuatu, nggak boleh beli mainan, nggak boleh ini, yang padahal nggak selalu itu sebenarnya salah gitu misalnya. Jadi semakin sering kita mendiskusikan label emosi dan kenapanya itu penting. Anak itu harus tahu dia perasaannya tuh, maksudnya belajar perasaan tuh jenisnya apa, supaya ketika nanti dia marah gitu, dia bisa menyebutkan emosinya tuh apa. Jadi perilaku memukulnya atau teriaknya berkurang. Kayak anak aku tuh, dia sekarang kalau misalkan biasa ya nonton gadget kan, waktunya cuman sama ibunya cuma boleh 30 menit gitu, bapaknya juga. Pas sudah mau habis kan, pas sudah habis dia diem, terus dia kayak Saga marah mami gitu misalnya dia. Tapi yang penting, atau Saga sedih, yang penting dia ngomong, udah nggak lagi dia ngamuk gitu. Ya ada beberapa saat dia ngamuk, cuman dengan dia tahu label emosinya, dia jadi lebih mudah nih membantu untuk mengurangi si emosinya itu tadi gitu. Terus juga kita bisa juga latih dengan hitung mundur, salah satu latihannya. Jadi kayak latihan nafas sebenarnya. Biasanya aku minta dia tutup muka, terus aku hitung
mami hitung sampai 10 ya, atau mau hitung mundur juga boleh. Jadi walaupun pas kita udah selesai ngitung dia masih nangis ya nggak apa-apa gitu, tapi dia punya waktu untuk menenangkan diri dalam jarak hitungan itu gitu. Atau kita bisa kasih kalau ada ruangan di rumah yang bisa dikasih area untuk safe place buat dia kalau lagi marah, di situ menenangkan diri gitu, sambil taruh benda-benda yang menyamankan atau benda-benda favorit dia juga bisa. Jadi sangat banyak cara, tapi yang pertama yang paling penting orang tua jadi role model, anaknya kenal jenis emosi dari kecil, dan yang ketiga itu tadi ada berbagai cara untuk membantu dia menenangkan diri dari mulai nafas, minum dan lain sebagainya untuk bisa mengelola si emosi itu tadi gitu. Terus oke, bentar. Yang tadi Ibu Nurul Firly minggu depan tuh pas banget, Mbak Putu tuh kan dia ahlinya ya sama kalau kita lagi merasa emosional banget, dalam artian kita kayak sedih, ngerasa sendiri dan lain sebagainya. Minggu depan coba tanya-tanya sama Mbak Putu juga. Dia ahlinya banget bagaimana kita bisa lebih menyayangi diri kita sendiri gitu. Ini Ibu Akro atau Bapak Akro, normalnya untuk ngajarin anak alfabet umur berapa? Soalnya saya takut kalau terlalu dini sudah tahu banyak. Sebenarnya sih kalau ngajarin ya cuman ngenalin doang, asal nggak kita paksa dia udah bisa baca sih, terserah sih dari umur berapa gitu. Cuman ya kalau bisa baca rata-rata di umur 8 ya normally gitu, itu yang udah harusnya bisa gitu. Cuman kalau di sebelum seumur itu sih ngenalin nggak apa-apa. Ya kalau anaknya ternyata bisa kenal dan tahu banyak ya alhamdulillah, berarti memang kebetulan daya tangkapnya di bagian itu cepat gitu. Tapi yang penting kita nggak maksa gitu sih Pak. Dan kalau udah tahu banyak ya nggak apa-apa, malah kita mungkin bisa ya tambah aja materi-materi lain yang mungkin dia perlu kenal gitu. Oke, aku akan jawab satu pertanyaan lagi sebelum aku tutup, karena nampaknya anak aku sudah selesai makan malam dan bentar lagi mungkin akan mandi dan tidur. Iya, Ibu Faiz lamanya di hati. Kalau mau konsultasi langsung bisa ke 3 generasi juga, bisa lihat di Instagram kita nanti, siapa tahu bisa virtual kok, jadi nggak harus ketemu di situasi yang bikin deg-degan ini gitu. Cara mendidik anak yang lagi masa puber. Nah ini menarik nih. Kalau masa puber ini, jadi mungkin yang para bapak ibu harus tahu gitu, karena klien saya yang remaja juga banyak. Kalau masa puber itu tuh ada beberapa ciri-ciri yang kita perlu pertimbangkan supaya komunikasi kita sama anak juga lebih lancar gitu. Jadi yang pertama adalah memang di masa puber itu tuh anak banyak sekali ngerasa insecure ya, ngerasa dirinya nih ada yang kurang gitu. Utamanya hal-hal yang secara umum tuh dihargai di lingkungan dia, misalnya secara fisik lah, apalagi mereka udah ada yang mulai jerawatan, udah mulai ada yang menstruasi dan lain sebagainya gitu, sehingga mereka sangat ngerasa penampilannya, kehidupan dia, cara mereka jalan, cara mereka berpakaian dan lain tuh dinilai, karena mereka tuh punya yang namanya imaginary audience atau audience yang ada di dalam imajinasinya mereka gitu, yang si audience ini tuh kayak selalu membuat mereka berpikir buruk bahwa mereka tuh diliatin, padahal nggak ada yang liatin gitu. Tapi itu adalah bagian perkembangan wajar di remaja gitu, atau anak-anak yang puber. Dan sebagai informasi yang penting, di usia pubertas atau remaja itu, jadi kita tuh punya bagian otak yang paling depan itu tuh yang membuat kita bisa mengontrol emosi kita, berpikir panjang, bikin perencanaan, pokoknya yang otak bagian dewasa banget gitu, yang tumbuhnya tuh masih di sekitar usia 25-an, dan gak semua orang tumbuh sempurna. Nah pada saat remaja itu, untuk membangun otak yang paling canggih itu, semua bagian otak lain tuh digerus gitu, ibaratnya kayak kita upgrade HP itu panas kan gitu, kayaknya nih mau rusak nih handphonenya padahal mau di upgrade gitu. Nah sehingga membuat mereka juga jadi panasan, karena si otak-otak yang lain itu kan bagian untuk kayak ngontrol emosi dan lain sebagainya di situ kan. Jadi makanya mereka tuh, kita sering bilangnya remaja kok labil banget gitu, dan gak bisa dibilangin. Satu tadi itu, jadi punya imaginary audience, udah pasti dia lebih dengerin temannya daripada orang tuanya. Sama itu tadi, memang lagi secara biologis, secara dari sananya tuh sedang naik turun emosinya. Nah yang perlu kita lakukan, seperti apa cara mendidiknya kalau kita punya nilai atau punya sesuatu yang ingin kita sampaikan ke anak itu. Yang pertama, kita mesti akrab juga nih sama lingkungan anak tuh kayak gimana. Makanya saya paling seneng ngelihat TikTok tuh kalau anak-anak remaja tuh bersuara. Mereka tuh komentarin apa sih tentang orang tuanya gitu. Apa sih yang mereka keluhkan gitu. Jangan-jangan kita ada sesuatu yang kita juga salah gitu misalnya. Terus yang kedua, belajar mendengarkan gitu. Jadi kadang kalau sebagai orang tua,
ini juga mungkin juga kadang saya mengalami gitu ya. Jadi anak saya cerita apa tuh di kepala saya tuh udah ada jawaban, padahal harusnya nggak kayak gitu. Jadi kita dengerin dulu sampai habis. Apalagi remaja yang proses perkembangannya tuh sangat berbeda, udah banyak hal baru di dunia dia, nggak kayak dunia kita dulu gitu. Jadi kita dengerin dulu maksud dia apa. Kalau ada yang aneh kita tanya aja, tanya tapi lebih yang bukan nanya ngomong kok kayak gitu sih, bukan yang itu, tapi kayak itu gimana ya, coba jelasin ke ibu, coba jelasin ke mama, soalnya zaman mama tuh nggak kayak gitu, jadi mama nggak terlalu ngerti gitu. Jadi kita jujur aja ke dia gitu, dibanding kita itu mah aneh banget, waktu zaman mama sih nggak ada tuh yang kayak gitu, kan beda ya rasanya. Jadi anaknya terbuka juga untuk bercerita. Terus juga pahami bahwa memang lingkungan dia dunia dia sekarang tuh adalah lingkungannya. Jadi kita bisa mendekat yang lagi tren tuh apa, yang lagi disukain tuh apa gitu. Dan kita jangan lupa juga tuh untuk selalu punya waktu waktu konsisten untuk ngobrol spesial sama anak remaja kita. Bertanya bukan cuman pendidikannya dia, PR-nya dia, ujian dia, tapi juga sekarang kamu tuh lagi merasa apa, kayak ada yang bikin kamu sedih nggak, ada yang bikin kamu seneng nggak gitu. Ketika itu ditanya, anak lebih terbuka, kita juga jadi bisa lebih tahu cara membantu mereka tuh kayak gimana. Terakhir sabar-sabar aja, fase ini akan berlalu, tapi tadi yang saya bilang, karena si otak yang bagian yang paling mutakhir itu tumbuhnya di sekitar 25 tahun, tapi prinsip otak adalah yang sering kita latihkan itu yang akan nempel di otak. Jadi kalau kita nggak pernah ngelatih anak value tertentu, atau kita misalnya ngebiarin anak meledak-ledak, atau anak nggak terbuka sama kita, akan kebawa gitu. Jadi memang kita harus pelan-pelan ngebantu anak supaya bisa mengontrol impulsnya dia, bisa mengontrol perilaku dia, bisa mengontrol emosi dengan kapasitas yang tepat, yang pastinya kita juga akan terus-terusan mencoba supaya otaknya terbangun lah untuk dia punya keterampilan-keterampilan itu. Jadi sabar ya ibu-ibu, remaja ini juga challenging banget, aku tahu. Hampir tiap minggu tuh ada aja, oh ini begini ya gitu. Oke. Sayang banget, oke deh. Bun, gimana cara mulai cerita sama orang tua tentang masalah yang kita alami? Ini dari sisi anak nih, ada yang tahu, ada yang nanya gitu. Sayang banget deh, aku jawab sedikit. Kalau mau cerita, kita lihat dulu gitu. Jadi kita kalau mau cerita tuh tergantung kita mau ceritain apa. Terus aku belajar, karena aku juga banyak mamaku tuh orangnya juga strict banget ya. Jadi aku harus hati-hati juga, karena kalau nggak aku yang jadi gondok gitu cerita sama dia. Tapi aku butuh beliau untuk tahu supaya aku bisa dapat support gitu. Jadi aku kumpulin dulu data, aku kumpulin dulu hal yang aku bisa kasih tahu ke mamaku gitu, atau papaku gitu. Kemudian aku cari waktu di mana papa mamaku lagi nggak capek, lagi seneng-seneng, terus kayak mungkin di sofa, di tempat yang empuk supaya ngomongnya nyaman. Terus tanya aja ya mama atau papa lagi ngerasa gimana nih, lagi seneng nggak, lagi apa nggak gitu. Jadi kita buka dengan menanyakan perasaan beliau juga gitu. Terus kemudian kayak cerita hal yang sedang kita alami apa, yang lagi kita pikirin apa. Terus kita ngomong juga, sebenarnya aku cuma pengen cerita aja sih, aku tahu soalnya aku harus ngapain, atau misalnya kita butuh saran, menurut mama atau papa enaknya kayak gimana ya gitu. Terakhir kita belajar dengerin juga dari perspektif orang tua, karena mungkin ada hal-hal yang mereka tuh benar, ada hal-hal yang mereka juga belum tahu. Jadi kita bisa saling sharing informasi, dan ini harus dilakukan dengan rutin supaya kita terbiasa juga, dan supaya orang tua juga ngerti tuh kita tuh ngapain gitu. Walaupun kadang ngerasa gondok ya kalau mau cerita gitu, tapi kalau sudah ada niatan kepingin ngobrol, itu kita bisa kasih waktu-waktu spesial. Misalnya papa atau mama kamu enaknya pas jam berapa dan hari apa, di situ aja coba kamu deketin gitu. Jadi supaya semoga makin bisa lebih ngobrol ya sama orang tuanya. Nah teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah hadir dan keluar dan hadir lagi di live ini. Seperti biasa, ini akan di save, nanti akan dimasukkan ke YouTube-nya 3 Generasi. Dan 3 Generasi sebenarnya kita banyak banget dari psikolog-psikolog kita yang melaksanakan seminar-seminar online dengan berbagai topik. Makanya bisa di follow di Instagramnya 3 Generasi, karena lebih sering ada poster di situ gitu, untuk poster acara, untuk tahu kita ngapa-ngapain aja. Dan kalau ada yang mau konsultasi, silahkan konsultasi ke 3 Generasi juga. Nanti psikolognya juga banyak, bisa kita bantu pilihkan yang cocok dengan masalah ibu dan bapak atau teman-teman sekalian apa. Minggu depan lagi, aku mau ingetin juga, minggu depan akan ada live lagi, bukan sama aku, sama Mbak Putu, di hari yang sama, jam yang sama, 18.30, habis sholat maghrib tepat. Dan silahkan bertanya hal-hal yang ingin ditanyakan yang hari ini, atau
kadang bisa taruh di VT kita, nanti kadang kalau kita nggak bisa jawab tuh kita kumpulin, tim aku yang baik-baik ini akan ngumpulin untuk bisa dijawab gitu. Mohon maaf nih kalau masih ada salah-salah sama ada yang kurang-kurang, karena namanya juga live ya, nggak bisa dijawab secara detail. Semoga VT kita selalu ngebantu para parent semua, dan bisa banget kasih saran bahas apa supaya kita juga bisa ngebahas lewat VT yang mungkin lebih gampang buat teman-teman orang tua dan teman-teman anak sekarang ini untuk pingin tahu materi apa yang pingin kita bahas gitu. Terima kasih semuanya, sampai ketemu dan selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitasnya. Dah, aku undur diri dulu ya.